yang sesungguhnya. Siapa yang tahu diri kita? Orang tua mungkin banyak tahu tentang diri kita, tapi tidak semua. Sahabat dekat kita boleh juga mereka tahu tentang diri kita, tapi tidak semua. Tetapi yang mengenal diri kita sendiri itu adalah ya diri kita. Tapi banyak orang berusaha untuk mengenal orang lain. Percaya atau tidak? Ya. Wah, Syam itu gini kata. Padahal orang lain juga menilai dia gini juga. Tetapi daripada kita capek-capek untuk menilai orang lain, lebih bagus menilai apa? Diri sendiri. Gampang kan menilai diri sendiri, tahu kita kelemahannya, tahu kita kelebihannya, ya. Makanya untuk mengubah orang lain, para ilmu, orang-orang yang berpengetahuan mengatakan kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa berubah adalah diri kita sendiri. Kita yang bisa mengubah diri kita. Mengubah orang lain, kadang kita jadi emosi dan marah. Tetapi untuk memperlihatkan kepada orang lain kita berubah, itu akan lebih gampang membuat dia berubah. Ya, itu gampang. Makanya renungan pagi kita pagi ini, ya, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Saya awali dengan buku 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, ini dia. Ujilah dirimu sendiri. Uji diri kita, ibu kepala sekolah. Saya menguji diri saya. Sampai di mana saya punya berkat kemampuan yang Tuhan berikan. Bisa. Sampai di mana saya punya kesabaran sama pasangan saya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Masalah iman ya. Kalau dibilang masalah iman, semua punya iman. Tapi ada Tuhan katakan, biarlah imanmu sebesar sebiji apa? Biji sesawi. Biji sesawi kecil itu saudara. Hanya 5,5 cm. Enggak sampai apa? 1 cm. 5,5 mili. Saya bukan 5,5 cm, tapi panjang kali ya. Bisa jadi ya. Kalau 5 mili ya kecil sekali. Tetapi saudara tahu bahwa dalam satu biji sesawi ada 18 mineral dan vitamin. Makanya Tuhan katakan, imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi bukan gunung Sinagung, bukan gunung Sibayang. Tetapi persoalan-persoalan besar yang kita tidak bisa capai, dengan adanya iman itu, maka kita bisa melewati. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Saya punya pandangan, kenapa ya guru-guru ini mau mengajar di perguruan Advent secara keseluruhan ya, bukan hanya di Advent 5 Timbang Diri. Gajinya sedikit, ya kan? Tuntutannya banyak kali. Harus renungan pagi-pagi dengan guru. Harus buat lagi renungan bersama siapa? Para siswa. Sebelum kelas dimulai dengan apa? Doa. Setiap akhir kelas
berdoa setiap selesai mata pelajaran satu hari itu juga dengan apa? Dengan doa. Capek kali, seperti rutinitas. Tetapi kita boleh pikirkan itu bukan sekadar rutinitas, tetapi itu adalah pola hidup gereja, sekolah gereja. Jadi kalau sudah pola hidup itu adalah sebuah sistem yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai kita pikir itu adalah rutinitas, tidak. Tetapi itu adalah pola hidupnya. Sama dengan bernapas. Bernapas ini itu adalah pola hidup orang yang hidup. Bernapas. Jadi bukan sesuatu rutinitas. Itu adalah memang orang yang hidup untuk bernapas. Nah, jadi gereja Advent ini adalah untuk memang menghubungkan orang manusia ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah pola hidupnya sebuah sekolah gereja Advent. Jadi makanya diharapkan guru-gurunya itu guru-guru yang setia kepada Tuhan. Renungan pagi sama-sama guru. Ada orang bilang elah renungan di jam, renungan di sekolah sama guru, renungan lagi sama siapa? Anak-anak. Hanya renungan. Ada orang bilang begitu. Tapi dalam hati saya, Tuhan, mungkin dia belum merasakan makna dari sebuah renungan dan hubungan kepada siapa? Kepada Tuhan. Sekolah Advent ini, saya boleh tahu ada yang non Advent di sini? Sekedar hanya tahu saja. 1, 2, 3, 4, 5 anak. Puji Tuhan. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu guru mau bersama-sama dengan Tuhan, dengan kita di sini untuk mengajar. Ya. Di sekolah Advent ini sebenarnya organisasi memikirkan bagaimana untuk mensejahterakan para pegawai-pegawai. Gaji itu didapatkan dari operasional sekolah itu sendiri, dari uang sekolah, dari pemerintah. Semakin banyak uang yang dikumpulkan, maka semakin banyaklah itu diberikan kepada siapa? Kepada guru. Bapak kepala sekolah dan dewan sekolah akan memikirkan berapa uang sekolah yang mau dibuat. Kalau uang sekolahnya naik, maka secara finansial akan banyak dikumpulkan. Kalau ini dikumpulkan untuk apa? Mungkin untuk infrastruktur yang ada, juga untuk kesejahteraan para guru dan pegawai. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Organisasi juga memikirkan bagaimana organisasi punya peran kepada guru-guru. Ya, secara waktu ada yang istilahnya indeks, ya, pegawai daripada organisasi ini. Maka akan ditentukan bahwa ada pegawai tetap dari gereja, maka sekolah yang akan memfasilitasinya. Ada juga yang ditetapkan dari kantor organisasi, yang mana pegawai itu kita sebut dengan indeks worker, pekerja yang telah tetap di organisasi. Maka itu akan diberikan 30% dari poin dia yang ada. Luar biasa ya. Dapat dari sekolah, dapat juga dari apa? Dari kantor. Yang dari kantor itu dari kita untuk kita juga ya. Dari persepuluhan juga ya, dari anggota juga. Nah, kalau dia sudah melayani sampai umur 65 tahun, maka dia diberikan juga pensiun. Luar biasa. Ada sampai pensiunnya, katakanlah kalau guru biasa dia tidak pernah kepala sekolah, mungkin bisa mencapai 60 poin. 60 ya, bawah mungkin. Kalau sekarang ini ada sekitar 60 ribu
60 kali 60.000 ya sekitar 3.600.000 untuk 1 bulan. Tapi nanti setiap tahun itu akan naik sesuai dengan rate-nya. Inilah perhatiannya. Bukan hanya sampai di situ. Ketika dia berumur 65 tahun, kalau masih ada anaknya yang sekolah, masih bisa ditanggulangi. Ketika dia pensiun, anaknya masih ada yang sekolah, sampai umur 24 tahun masih bisa diberikan perhatian. Nah, kita yang semakin tua juga akan diberikan juga fasilitas kesehatan. Kalau dia sakit, ada yang 60%, ada yang 75%. Sakit berubat jalan. Kalau dia pergi kepada dokter, tidak harus opname, maka biaya pemeriksaan dokter dengan obat-obatannya masih bisa ditanggulangi sekitar 60 sampai 75%. Berarti kalau kita bayar 100.000, nanti organisasi kasih apa? 75.000, lumayan kan? Kita hanya bayar apa? 25%. Nah, kalau dia nanti opname, maka dia akan menerima 90%. Luar biasa. Inilah baiknya organisasi ini memikirkan bagaimana karyawannya itu baik masih aktif maupun nanti sudah pensiun, tetap mereka diperhatikan dengan kesehatan. Jadi kalau kita misalnya opname, ya kalau nanti biayanya katakanlah 1 juta, kita difasilitasi dengan 900.000. Maka orang yang sakit itu hanya memberikan bayaran 100.000 saja. Sesuai dengan tahunnya ya, ada aturannya. Tapi yang saya sampaikan tadi itu adalah orang yang bekerja secara maksimal 65 dan 40 tahun. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa kalau kita dengan iman menyerahkan hidup dan pelayanan kita pada sekolah ini, maka Tuhan memberkati dia di masa aktif, dan Tuhan juga memberkati dia ketika dia sudah pensiun. Makanya saudara-saudaraku, ya marilah kita melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Dibangun sekolah ini bukan hanya sekedar daripada nggak kerja di tempat yang lain, kita ada di sini, atau ya kita senang-senang aja di sini. Ngapain lagi pikirkan nenek? Tapi Tuhan sudah pikirkan kepada kita apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang saya mau tekankan kepada kita adalah mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tuhan, saya ada di sini karena apa? Karena saya atau karena Tuhan? Kalau itu karena Tuhan, yakinlah Tuhan akan pelihara Bapak dan Ibu tetap sehat sekarang dan sampai masa tua. Dia telah pikirkan yang terbaik. Apa yang mau saya tekankan juga saudara, percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati. Saya waktu gembala jemaat di Medan, saya katakan kepada orang-orang yang sekolah di USU, karena saya di Dr. Mansur, banyak mahasiswa Advent khususnya yang ada di USU. Dan kalau saya pergi mengadakan pelajaran ke William Iskandar, di sana banyak mahasiswa Advent yang kuliah di UNIME. Kalau diadakan acara imam Ikatan Mahasiswa Advent Medan, saya katakan, tolong saudara cermati bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saudara itu bisa juga diimplementasikan ilmunya di Sumatera Utara atau di Kota Medan. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena banyak orang yang pintar-pintar ini selalu membuat tantangannya harus ke Jakarta bekerja, harus ke perusahaan besar bekerja. Padahal di Kota Medan ini juga kita bisa berkarya. Kesempatan apa yang ada di sekitar kita untuk membangun diri kita dan membangun perusahaan yang ada. Tidak harus pergi ke Jakarta. Sangat disayangkan orang-orang yang pintar banyak pergi merantau ke Jakarta, ke Amerika untuk mencari pekerjaan. Padahal banyak yang bisa dikerjakan di Kota Medan.
Akhirnya sedikitlah orang-orang muda kadang yang bisa bertahan di kota Medan, tetapi banyak mereka yang berjemaah. Yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, mari kita menikmati berkat di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Dan lihatlah bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik secara sistem yang ada. Kalau kita majukan sekolah ini Bapak Guru dengan kualitas yang tinggi, anak-anak kita harapkan ada yang SMP dari sini Pak Markoman, atau ada yang Kedel, ya kan? Nah, saya pernah ketemu dengan dinas pendidikan yang ada di Tubasa, sekarang Tuba ya, nah Tubasa lagi. Dan dinas pendidikan yang ada di Samosir, banyak sekolah Advent, tapi mereka katakan, Pak, janganlah anak-anak sekolah Bapak itu hanya dikhususkan maunya dari yang sekolah Advent maunya ke yang Advent, tapi kalau bisa biarlah kelihatan juga di Del atau di tempat sekolah-sekolah plus, sehingga mereka boleh bersaing. Masyarakat melihat bahwa anak-anak didik di tempat ini ada juga di tempat-tempat tertentu, sehingga orang tua banyak yang senang. Kalau misalnya ada dari kita ini SMP yang bisa ke Del contohnya, atau ke SMA plus yang mana, maka orang masyarakat sini akan semakin percaya kepada sekolah, semakin percaya. Inilah tantangan kita. Bukan saya mau menyuruh mereka ke sana tidak sekolah Advent, tetapi kalau memang ada di hatinya mau, kenapa tidak kita fasilitas? Saya selalu mendorong anak saya, ada juga yang pintar, tapi saya katakan sudahlah sekolah Advent saja. Jangan pernah berpikir untuk sekolah lain. Sekolah Advent itu juga perlu ada orang yang pintar. Jangan sampai yang pintarnya pergi keluar, yang pintar-pintar sedikit mana tetap tinggal di sekolah Advent. Karena kita suruh kan ke Siantar lah, atau kalau masih di Medan ada sekolah air bersih dan lain sebagainya. Tapi mana tahu ada orang-orang yang punya pemikiran plus ke atas, maka sekolah ini juga bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk bisa bersaing. Dan kita harapkan bahwa Bapak dan Ibu guru akan memberikan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita, maka kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga dengan renungan yang singkat ini, ya, sebagai ayat yang terakhir, Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah rencana Tuhan kepada kita. Sebelum kita lahir, Dia sudah memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Sebagai seorang nabi, bukan nabi yang bernubuat saja, tetapi nabi yang menerima firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain. Itulah peran nabi. Dia sebagai penyambung lidah Tuhan. Bapak Ibu guru adalah penyambung suara Tuhan kepada siapa? Kepada anak. Itulah nabi sesungguhnya. Jadilah nabi-nabi yang modern yang menyampaikan kebenaran Tuhan kepada anak-anak ini. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.